Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang STIS, kembali lagi di channel YouTube Math Statistik. Pada video kali ini, kita akan membahas soal pertidaksamaan USM Polstat STIS. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita bahas. Soal yang pertama, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini adalah. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan melihat setiap angka-angka pada pertidaksamaan ini. Di sini ada angka 9, 27, dan 81. Artinya kita bisa mengubah menjadi 3 pangkat. Nah, sehingga kita bisa rubah menjadi 3 pangkat 2 dalam kurung 1/2 X. Nah, ini karena akar maka kita bisa rubah menjadi pangkat 1/2. Kemudian lebih besar dari 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Kemudian dalam kurung X dalam kurung lagi 2 per 81 pangkat X kurang 2. 81 kita bisa rubah menjadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 dalam kurung pangkat X kurang 2. Nah, kita sederhanakan dulu nih pertidaksamaannya. Sehingga kita bisa ini 2 kali 1/2 artinya kita coret sehingga menjadi 3 pangkat 1/2 X. Lebih besar dari ini 3 pangkat 3 kali X kali 2. 3 kali 2 6, 6 kali X 6X. Dibagi dengan 3 pangkat 4 kali X 4X dikurang 4 kali 2 8. Nah, dari sini kita sederhanakan lagi nih. Kita lihat untuk yang ini. Kita tahu bahwa aturan perpangkatan ketika ada basisnya sama, yaitu X pangkat A misalnya dibagi dengan X pangkat B, maka kita bisa tuliskan X pangkatnya itu dikurangkan. Nah, sama juga dengan kasus ini, kita bisa tuliskan 3 pangkat 1/2 X lebih besar dari 3 pangkat 6X kita kurangkan dengan 4X kurang 8. Sehingga kita bisa tuliskan 3 pangkat 1/2 X lebih besar dari 3 pangkat 6X kurang 4X. 6X kurang 4X minus kali minus positif 8. Sehingga hasilnya menjadi 3 pangkat 1/2 X lebih besar dari 3 pangkat 6 kurang 4, 2X tambah 8. Nah, dari sini basisnya udah sama semua, yaitu 3, ruas kiri dan ruas kanan. Kita mau melihat yang sebelah kiri kan harus lebih besar dari yang sebelah kanan. Sehingga pangkatnya ini tentunya harus lebih besar dari pangkat yang sebelah kanan. Sehingga 1/2 X itu harus lebih besar dari 2X tambah 8. Karena ada per di sini, supaya menghilangkan per-pernya kita kalikan 2. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan 2. Sehingga 2 kali 1/2 adalah 1X lebih besar dari 2 kali 2, 4X tambah 8 kali 2, 8 kali 2, 16. Sehingga kita mau mencari X-nya. Sehingga yang 4X kita bawa ke ruas kiri. X kurang 4X lebih besar dari 16. Sehingga hasilnya adalah minus 3X lebih besar dari 16. Dan kedua ruas kita bagi dengan minus 3. Sehingga minus 3X bagi dengan minus 3X. Karena kita bagi dengan minus, maka tandanya berubah menjadi lebih kecil. Jadi berubah tanda, yang tadinya lebih besar menjadi lebih kecil. 16 minus 16/3. Sehingga jawaban yang benar adalah B. X lebih kecil dari minus 16/3. Kita lanjut pada soal berikutnya. Jika X lebih besar dari 2 dan Y lebih besar dari minus 1, maka pernyataan yang paling benar adalah. Nah, di sini kita uraikan dulu nih. X dan Y itu rentang nilainya dari mana ke mana. Sehingga kita bisa tuliskan X itu rentang nilainya karena lebih besar dari 2 berarti dari 3, 4, 5 dan seterusnya kan. Seperti itu. Kemudian kita uraikan untuk nilai Y yang memenuhi itu apa saja sih? Karena lebih besar dari minus 1 sehingga nilai yang memenuhi adalah 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, itu dulu yang perlu kita tahu.
Setelah itu kita cek masing-masing pilihan jawabannya. Kita cek yang bagian A dulu nih. Yang A itu adalah X, Y itu atau X kali Y itu harus kurang dari minus 2. Artinya X, Y itu bernilai negatif semua. Sedangkan nilai-nilai X dan Y di sini semua adalah positif. Sehingga kita kalikan angka random sekalipun semua nilainya hasilnya positif. Sehingga tidak memenuhi. Sehingga jawaban A itu adalah salah. Kemudian kita cek jawaban yang B. Minus X itu lebih kecil dari 2Y. Minus X berarti minus X itu rentang nilainya adalah minus 3, minus 4, minus 5 dan seterusnya kan. Seperti itu. Kemudian 2Y artinya nilai 2Y itu adalah 0, 2, 4 dan seterusnya. Nah kita lihat minus X itu lebih kecil dari 2Y. Ya dari sini kan minus semua. Artinya nilai-nilai pada minus X itu semua lebih kecil dari 2Y. Sehingga pernyataan B adalah benar. Kemudian kita cek lagi yang pernyataan C. X, Y itu harus kurang dari 2. Nah seperti tadi kan. Artinya X, Y itu memuat minus atau memuat negatif kan. Sehingga di sini kita lihat X itu semua nilainya positif, Y juga nilai semuanya positif. Sehingga ketika kita kalikan sekalipun tidak akan mungkin bernilai negatif. Sehingga jawaban atau pernyataan C adalah salah. Kemudian pernyataan D, minus X itu harus lebih besar dari 2Y. Nah, sudah pasti. Kita bisa lihat di sini. Minus X ini kan negatif semua, nggak mungkin bisa lebih besar dari 2Y. Sehingga pernyataan D adalah salah. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut pada soal berikutnya. Jika akar X kuadrat kurang 4X tambah 4 kurang dalam kurung 2X tambah 3 lebih besar sama dengan 0, maka jadi hal pertama yang harus kita perhatikan adalah mengenai syarat. Nah, ketika ada suatu fungsi dalam akar, maka fungsi tersebut harus lebih besar sama dengan 0 karena tidak boleh ada negatif dalam akar. Sehingga kita bisa tuliskan X kuadrat kurang 4X tambah 4 itu harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita uraikan menjadi X kurang 2 dikuadratkan lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita akarkan sehingga menjadi X kurang 2 lebih besar dari sama dengan 0. Sehingga X harus lebih besar sama dengan 2. Ini adalah syarat yang harus terpenuhi. Kemudian kita selesaikan pertidaksamaannya. Di sini saya bisa tulis ulang lagi. X kuadrat kurang 4X tambah 4. Karena kita mau bisa selesaikan pertidaksamaannya maka minus 2X tambah 3 kita bawa ke ruas kanan. Sehingga menjadi lebih besar dari sama dengan 2X tambah 3. Nah, kemudian kita kuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan. Kita bisa tuliskan akar X kuadrat kurang 4X tambah 4 kuadrat lebih besar dari sama dengan 2X tambah 3 kita kuadratkan. Sehingga ini akar kuadrat habis akarnya menjadi X kuadrat kurang 4X tambah 4 lebih besar dari sama dengan 2X dikuadratkan 4X kuadrat tambah 2 kali 2 4, 4 kali 3 12X tambah 3 kali 3 9. Nah kemudian kita bawa semuanya ke ruas kiri sehingga menjadi X kuadrat kurang 4X tambah 4 kurang 4X kuadrat kurang 12X kurang 9 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan pertidaksamaannya. Ini X kuadrat kurang 4X kuadrat menjadi minus 3X kuadrat. Kemudian minus 4X kurang 12X menjadi minus 16X, kemudian 4 kurang 9 minus 5. Lebih besar sama dengan 0. Karena semuanya tandanya negatif, kita agar memudahkan kita kalikan dengan minus. Sehingga menjadi 3X kuadrat tambah 16X tambah 5. Ini jangan lupa. Karena lebih besar dari sama dengan, kita kali minus, tandanya berubah menjadi kurang dari sama dengan 0. Nah dari sini kita faktorkan. Pertidaksamaan kuadrat ini menjadi 3X tambah 1 dikali dengan X tambah 5 itu harus kurang dari sama dengan 0.
Kemudian kita cari nilai-nilai X yang memenuhi. Sehingga 3X tambah 1 sama dengan 0. 3X sama dengan minus 1. X sama dengan minus sepertiga. Sama juga ini X tambah 5 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan minus 5. Dari sini kita buat garis bilangan. Di sini ada minus 5 dan minus 1/3. Nah, kita cari satu angka di bawah minus 5, yaitu misalnya minus 6. Minus 6 kali 3, minus 18, tambah 1, minus 17, minus. Minus 6 tambah 5, minus 1, berarti minus. Minus kali minus positif, artinya daerah di sini nilainya positif. Kemudian kita cari angka lagi, di antara minus 5 sampai minus sepertiga, misalnya saya ambil angka minus 1. Minus 1 kali 3, minus 3 tambah 1, minus 2, minus. Minus 1 tambah 5, 4. Artinya positif kali negatif, berarti nilai di daerah rentang angka X sama dengan minus 5 dan sampai minus 1/3 adalah minus. Kemudian ini pasti positif karena selalu selang-seling. Dari sini kan harus kurang dari, artinya yang diminta daerah yang minus. Maka yang memenuhi adalah dari minus 5 sampai minus sepertiga. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah minus 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan minus sepertiga. Kenapa kurang dari pakai sama dengan? Karena ini dia pakai kurang dari sama dengan. Sehingga jawaban yang memenuhi adalah B. Kita lanjut soal berikutnya. Nilai X yang memenuhi logaritma X kuadrat tambah 4X tambah 4 kurang dari sama dengan logaritma X 5X tambah 10. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menyelesaikan pertidaksamaan terlebih dahulu. Kita bisa tuliskan X logaritma. Jadi teman-teman bisa bebas menggunakan logaritma X seperti ini atau X di atas ini sama aja. X logaritma X kuadrat tambah 4X tambah 4 lebih kecil dari X logaritma 5X tambah 10. Kemudian kita bawa semuanya ke ruas kiri sehingga menjadi X logaritma X kuadrat tambah 4X tambah 4 kurang X logaritma 5X tambah 10 itu harus kurang dari sama dengan 0. Nah, satu hal yang harus diperhatikan mengenai syarat dari, bukan syarat, lebih ke aturan logaritma. Nah, misalnya ada suatu X logaritma A dikurang X logaritma B, maka kita bisa tuliskan X logaritma A dibagi dengan B, seperti itu. Sehingga kita bisa bikin seperti itu di kasus yang ini menjadi X logaritma dalam kurung X kuadrat tambah 4X tambah 4 kita bagi dengan 5X tambah 10 kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan X kuadrat kurang 4X tambah 4X tambah 4 menjadi X logaritma X tambah 2 dikalikan dengan X tambah 2. Di bawah juga kita faktorkan menjadi 5X tambah 2. Sehingga kita bisa coret seperti ini. 0. Nah, dari sini kita harus memenuhi syarat dulu nih. Nah, ketika suatu logaritma, misalkan tadi X logaritma A. Nah, A-nya itu tidak boleh bernilai negatif dan tidak boleh juga bernilai 0. Sehingga A itu harus lebih besar dari 0. Itu adalah syarat pertama nih. Syarat yang kedua di sini kita lihat kan penyelesaian itu harus kurang dari sama dengan 0. Artinya basisnya ini harus lebih besar atau sama dengan, harus lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, saya tuliskan seperti ini untuk bisa lebih paham. Jadi 0 lebih kecil dari X tambah 2/5 lebih kecil sama dengan 1. Nah, jadi X tambah 2/5 itu harus lebih kecil dari sama dengan 1. X tambah 2/5 itu harus lebih besar dari 0 karena syaratnya tadi. Ketika ada X logaritma A itu harus A-nya harus lebih besar dari 0. Sehingga di sini X tambah 2/5 harus lebih besar dari 0. Kenapa? Kemudian X tambah 2 bagi 5 lebih kecil sama dengan 1 karena syaratnya itu harus kurang dari sama dengan 0. Artinya
penyelesaiannya harus kurang dari 1 atau sama dengan 1. Nah, dari sini kita sederhanakan lagi persamaannya. Di sini ada per 5, maka kedua ruas kita kalikan dengan 5. Sehingga kita bisa tuliskan 0 kali 5, 0 kurang dari X tambah 2 bagi 5 dikali dengan 5 menjadi X tambah 2 kurang dari sama dengan 1 kali 5, 5. Nah, kemudian kedua ruas juga kita kurangi dengan 2. Sehingga 0 kurang 2 minus 2 kurang dari X kurang dari 5 kurang 2, 3. Kurang dari sama dengan. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut soal terakhir. Keliling sebuah persegi panjang adalah 12 meter dan luasnya kurang dari 8. Jika panjang salah satu sisinya adalah A meter, maka. Nah, di sini saya buat dulu nih, misalkan nih ada sebuah persegi panjang. Nah, ditanyakan adalah jika panjang salah satu sisinya adalah A, misalkan nih saya tulis A itu adalah panjangnya. Dan kita misalkan sisi lainnya itu adalah X. Nah, sehingga kita tuliskan dulu nih yang persamaan pertamanya itu kelilingnya itu adalah 12. Artinya kita tahu bahwa rumus keliling kan 2 dikali dengan A ditambah dengan X itu sama dengan 12. Sehingga 2 kali A ditambah 2 kali X itu sama dengan 12. Itu adalah persamaan pertama. Kemudian kita lanjut pernyataan selanjutnya. Luasnya itu harus kurang dari 8. Artinya A dikali dengan X itu harus kurang dari 8. Dari sini sebenarnya kita bisa tahu juga nih. Karena A dikali X kurang dari 8 berarti A itu harus kurang dari 8. Itu syarat yang lain yang harus terpenuhi. Karena ketika A-nya itu sama dengan 8 berarti X-nya sama dengan 0. Kan nggak mungkin persegi panjang sisi lainnya itu bernilai 0. Atau misalnya A-nya lebih dari 8. Kan ketika dikalikan A kali X nggak mungkin lagi kurang dari 8. Sehingga syarat yang harus terpenuhi adalah A itu harus kurang dari 8. Nah, karena di sini kita mau melihat A, maka kita harus ubah dulu nih nilai X menjadi nilai A. Dari sini yang persamaan 1, 2A tambah 2X sama dengan 12, maka kita bisa rubah menjadi 2A ditambah 2X sama dengan 12. Nah, 2X itu sama dengan 12 dikurang 2A. X itu kita bisa bagi jadi 12 per 2 dikurang 2A per 2. X itu adalah 12 bagi 2, 6 dikurang 2A per 2 adalah A. Sehingga X itu adalah 6 kurang A. Kita substitusikan ke pertidaksamaan yang ini. Sehingga A, X-nya menjadi 6 dikurang A. Kurang dari 8. A kali 6, 6A. Nah, A kali A kuadrat. Lebih kecil dari 8. Kita bawa semua ke ruas kiri. 6A kurang A kuadrat kurang 8 kurang dari 0. Karena ini adalah minus A kuadrat, kita kalikan lagi dengan minus. Untuk memudahkan kita. Sehingga bisa menjadi A kuadrat kurang 6A tambah 8 itu A. Karena kali minus maka tandanya berubah menjadi lebih besar dari 0. Kemudian kita faktorkan nih. Artinya berarti A dikurang 2, A dikurang 4 lebih besar dari 0. Kita buat lagi garis bilangannya. Kita buat lagi garis bilangan sini berarti ada 2 dan 4. Kita cari angka di bawah minus 2, di bawah 2, misalnya 1 atau 0 aja deh, 0. 0 kurang 2 minus, 0 kurang 4 minus, minus kali minus positif, artinya ini positif. Ini minus, ini positif, diselang-seling seperti itu. Nah, karena ini lebih dari 0 berarti yang harus terpenuhi adalah positif, daerah yang positif. Nah, ini berarti ini. Nah, jangan lupa tadi A-nya itu harus kurang dari 8. Berarti di sini 8. Itu berarti kurang dari 8, artinya gini. Berarti daerah yang memenuhi adalah ini. Himpunan penyelesaiannya itu adalah ketika X-nya itu harus kurang dari 2 dan X-nya itu harus 4 dari X 8 gitu. Jadi X kurang 2 dan atau X kurang dari 2 atau 4 kurang dari X kurang dari 8. Kenapa nggak ada sama dengannya? Karena emang pertidaksamaannya juga nggak ada sama dengannya. Oke?
Kita lihat mana yang paling memenuhi gitu. A udah pasti salah. Kita lihat yang C nih. 0 kurang dari A kurang dari 2 atau 4 kurang dari A kurang dari 6. Jadi yang paling memenuhi adalah yang C karena nggak ada pilihan jawaban yang 4 kurang dari X kurang dari 8. Sehingga jawaban yang paling benar adalah C. Oke, sekian pembahasan soal pertidaksamaan USM Pola-STS. Terima kasih. Jangan lupa untuk nonton video-video lainnya di channel YouTube Math Statistik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.